Awal pemerintahan Prabowo Gibran belum lama berjalan, tapi badai besar sudah datang menantang. Suara rakyat bergemuruh di jalanan, demo pecah di berbagai kota, semua berawal dari keresahan soal kebijakan fiskal dan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak masuk akal. Situasi jadi panas, rakyat marah, kepercayaan mulai goyah, dan semua mata langsung tertuju ke istana. Apa langkah presiden dan wakil presiden menghadapi badai ini? Di tengah kondisi yang nyaris meledak, Prabowo tidak tinggal diam. Beliau tahu kalau dibiarkan, krisis ini bisa meluas bahkan mengancam stabilitas negara. Keputusan harus segera diambil, bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang juga. Inilah saatnya membuktikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya sekedar duduk di kursi empuk. Gibran, sang wakil muda, juga ikut jadi sorotan. Orang sempat meragukan, apakah ia bisa berdiri tegak menghadapi gelombang protes rakyat yang begitu besar? Tapi justru di sini terlihat keberaniannya. Dengan gaya khasnya yang lugas dan tanpa basa-basi, ia mendukung penuh langkah tegas presiden. Rakyat harus tahu bahwa pemimpin muda ini bukan sekedar pelengkap, tapi bagian penting dari keputusan besar negara. Badai politik memang bukan hal baru, tapi kali ini tekanannya jauh lebih berat. Demonstrasi meluas, ekonomi terancam, dan media sosial dipenuhi suara kekecewaan. Di momen seperti ini, pemimpin yang ragu hanya akan memperburuk keadaan. Dan Prabowo paham betul, pemimpin itu harus berani mengambil risiko meski keputusan bisa saja tak populer di awal. Keputusan reshuffle pun lahir dari momen genting ini. Bukan hanya soal mengganti orang, tapi soal menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini. Rakyat butuh jawaban dan jawaban itu harus nyata. Mereka yang tidak lagi maksimal, yang tidak mampu menjawab keresahan publik, harus diganti. Sesederhana itu, setegas itu. Di jalanan, orang-orang sudah menunggu bukti. Mereka lelah dengan janji-janji yang tak pernah ditepati. Dan ketika Presiden mengumumkan reshuffle, meski sebagian kaget karena nama besar ikut terseret, ada kelegaan yang terasa. Setidaknya pemerintah bergerak, tidak pasif, tidak pura-pura buta pada kenyataan. Prabowo menunjukkan dirinya sebagai sosok yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau rakyat marah, itu tanda ada masalah. Kalau ada masalah, maka harus ada solusi. Dan solusi itu bukan sekedar rapat panjang atau wacana kosong, tapi tindakan nyata. Dengan nada suara berat khasnya, ia mengumumkan pergantian menteri, menegaskan bahwa kursi di kabinet bukan hak istimewa, tapi amanah yang bisa dicabut kapan saja. Gibran berdiri di sisi presiden dengan wajah serius. Ia mungkin yang termuda di ruang itu, tapi ekspresinya jelas, ia sepenuhnya mendukung. Anak muda ini tahu reputasinya dipertaruhkan di setiap keputusan besar. Dan dengan mendukung reshuffle, ia memperlihatkan ketegasannya bahwa dirinya bukan sekedar wakil simbolis, tapi benar-benar ikut menentukan arah bangsa. Suasana di dalam istana berubah, dari ketegangan jadi kepastian, dari keraguan jadi tekad. Keputusan sudah diambil, tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Para menteri yang dianggap tidak lagi sejalan harus rela diganti karena negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan pada kinerja yang setengah-setengah. Dan di luar sana, meski gejolak belum sepenuhnya reda, rakyat bisa melihat bahwa pemerintah bergerak. Itu yang mereka tunggu, bukan sekedar kata-kata manis, tapi langkah nyata yang menunjukkan bahwa Prabowo dan Gibran benar-benar ada untuk rakyat. Gelombang ujian ini mungkin belum selesai, tapi setidaknya perahu besar bernama Indonesia kembali punya arah yang jelas dengan nahkoda yang berani mengambil resiko di tengah badai. Reshuffle yang diumumkan Prabowo jadi titik balik besar. Orang-orang langsung terdiam waktu mendengar nama besar pertama disebut, Sri Mulyani. Sosok yang sudah lama dikenal dunia, tiba-tiba harus digantikan. Banyak yang kaget. Tapi ini jadi tanda jelas bahwa Prabowo nggak peduli seberapa besar nama atau prestasi di masa lalu. Kalau sekarang dianggap nggak lagi pas, maka kursi harus dilepas. Inilah ketegasan yang jarang ada di pemimpin kita sebelumnya. Masuklah nama Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan baru. Mungkin banyak yang belum familiar, tapi Prabowo percaya sosok ini bisa memberi warna berbeda. Rakyat butuh stabilitas, pasar butuh kepastian, dan pemerintah butuh figur yang bisa lebih komunikatif di tengah tekanan. Sri Mulyani dihormati, tapi keadaan menuntut wajah baru. Dan keputusan ini jadi bukti Prabowo berani mengambil resiko demi kepentingan yang lebih besar. Lalu giliran Budi Gunawan. Sebagai Menko Polhukam, dia memegang posisi vital. Tapi saat gejolak politik dan keamanan merebak, penilaian presiden jelas. Koordinasinya tidak berjalan maksimal. Bukan berarti dia tak berjasa, tapi situasi sekarang butuh energi lain. Jabatan itu akhirnya dikosongkan sementara,
diisi ad interim. Keputusan ini keras, tapi jelas. Kabinet harus diisi orang-orang yang benar-benar siap menghadapi badai, bukan yang hanya bisa menenangkan di permukaan. Sorotan berikutnya ke Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Masalah TKI yang berkepanjangan, mulai dari kasus kekerasan sampai minimnya perlindungan hukum, jadi alasan utama. Rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri butuh pemimpin yang total. Prabowo pun menunjuk Mukhtarudin. Pilihan ini adalah pesan bahwa pekerja migran yang selama ini sering terabaikan, akhirnya mendapat perhatian serius. Di sisi lain, sektor UMKM juga nggak luput dari evaluasi. Budi Arya Setiadi harus angkat kaki, karena dinilai perkembangan koperasi dan UMKM stagnan. Padahal inilah tulang punggung ekonomi rakyat. Digantikan oleh Ferry Juliantono, kader yang dianggap lebih visioner, harapannya sektor kerakyatan ini bisa benar-benar naik kelas. Prabowo ingin UMKM bukan hanya jargon, tapi jadi kekuatan nyata ekonomi bangsa. Tak kalah heboh adalah nama Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Anak muda yang sempat dielu-elukan, akhirnya ikut terseret. Bukan karena kasus besar, tapi karena Prabowo ingin regenerasi. Bidang kepemudaan dan olahraga harus dikelola dengan energi yang segar, bukan hanya sebatas program yang ramai di media. Meski penggantinya belum diumumkan, keputusan ini menegaskan bahwa anak muda pun tidak kebal kritik. Kalau dilihat sekilas, reshuffle ini memang bikin banyak pihak terkejut. Tapi kalau ditarik ke akar masalah, semua langkah punya alasan jelas. Negara sedang diuji, rakyat sedang gelisah, dan pemerintah harus memastikan tidak ada satupun pos penting yang jalan di tempat. Ketegasan ini justru jadi tamparan buat semua pejabat lain. Jangan pernah merasa aman di kursi empuk. Yang menarik, Gibran ikut menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebutuhan bangsa. Ia tahu betul, anak muda sering dipandang sebelah mata. Tapi dengan berdiri tegak mendukung reshuffle ini, ia menunjukkan bahwa dirinya juga berani. Kalau ada yang nggak beres, harus dipotong. Kalau ada yang nggak maksimal, harus diganti. Inilah ciri pemimpin muda, cepat, lugas, dan nggak banyak drama. Prabowo dan Gibran ingin mengirim sinyal jelas ke rakyat. Kabinet ini bukan untuk kompromi politik murahan, tapi untuk kerja nyata. Reshuffle adalah pesan keras bahwa jabatan hanyalah amanah. Selama bisa dijaga, silahkan bertahan. Begitu lalai, maka siap-siap turun. Inilah gaya kepemimpinan yang dibutuhkan saat negeri sedang goyah. Akhirnya reshuffle ini bukan sekedar soal siapa diganti dan siapa masuk. Ini adalah pembuktian bahwa pemerintah punya nyali. Di saat banyak orang memilih diam dan menunggu badai reda, Prabowo memilih maju. Dan langkah berani ini jadi bukti bahwa ketegasan lebih penting daripada popularitas, demi memastikan Indonesia tetap berdiri tegak di tengah segala cobaan. Di tengah gemuruh reshuffle yang bikin heboh, ada satu langkah yang bikin semua orang angkat alis. Lahirnya Kementerian Haji dan Umroh. Banyak yang awalnya kaget, tapi makin dipikir, ini keputusan yang visioner. Indonesia adalah negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, dan selama ini urusannya selalu campur aduk di bawah kementerian lain. Prabowo akhirnya bilang cukup, ini waktunya dibentuk kementerian khusus supaya pelayanan lebih fokus. Bayangin jutaan orang tiap tahun antre berangkat ke Tanah Suci, ribuan masalah muncul dari urusan administrasi, akomodasi, sampai perlindungan jamaah. Kalau nggak ada lembaga yang benar-benar full konsentrasi, masalah itu bakal terus menumpuk. Dengan adanya kementerian baru ini, pesan yang dikirim jelas banget. Ibadah rakyat, apalagi sebesar haji dan umroh, harus jadi prioritas negara. Keputusan ini juga bukan sekadar formalitas. Prabowo langsung menunjuk Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh pertama. Sosok ini dipercaya bisa mengawal kementerian baru yang akan jadi ujung tombak pelayanan ibadah. Dan lebih spesial lagi, Dhanil Anzar Simanjuntak didapuk sebagai wakil menteri, menambah tenaga dan memastikan kementerian baru ini punya arah yang kuat sejak awal. Gibran juga nggak ketinggalan komentar. Baginya pembentukan kementerian ini adalah bukti nyata pemerintah nggak cuma fokus soal ekonomi dan politik, tapi juga soal spiritualitas rakyat. Anak muda biasanya cuek soal urusan ibadah, tapi kali ini Gibran tegas berdiri di belakang keputusan presiden. Ia sadar buat bangsa sebesar Indonesia, urusan haji dan umroh bukan sekedar ritual, tapi juga soal martabat. Di lapangan, jamaah haji dan calon jamaah umrah langsung bereaksi. Banyak yang bilang ini langkah yang sudah lama ditunggu. Mereka butuh kepastian bahwa hak mereka dilayani negara dengan sepenuh hati, bukan dianggap urusan sampingan. Kelegaan itu terasa, seolah ada harapan baru bahwa perjalanan suci umat Islam Indonesia akan lebih tertata,
lebih manusiawi, dan lebih aman. Prabowo sendiri terlihat emosional saat menyampaikan alasan pembentukan kementerian baru ini. Ia menyebut Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan sebagai bangsa muslim terbesar di dunia. Kalau negara lain bisa mengurus jamaahnya dengan baik, kenapa kita tidak? Kalimat sederhana tapi menusuk yang langsung membuat orang sadar betapa seriusnya beliau. Kementerian baru ini juga punya arti politik yang besar. Di tengah gonjang-ganjing kritik, Prabowo menunjukkan langkah berani yang tak terduga. Ia tidak hanya mengganti menteri tapi juga menciptakan sesuatu yang baru. Ini adalah strategi pintar, memberi harapan baru di saat publik sedang kecewa. Dengan begitu, reshuffle tidak hanya terasa sebagai pergantian kursi, tapi sebagai gebrakan. Dan jangan salah, ini juga menunjukkan ketajaman visi seorang Gibran. Walau masih muda, ia melihat jauh ke depan bahwa urusan umat bisa jadi sumber kepercayaan publik. Dengan mendukung penuh lahirnya Kementerian Haji dan Umroh, ia memperlihatkan bahwa anak muda pun bisa peka pada hal-hal besar yang menyangkut iman dan keyakinan rakyat. Dari sisi rakyat, pesan ini jelas banget. Pemerintah hadir bukan hanya ketika rakyat lapar atau marah, tapi juga ketika rakyat ingin beribadah. Kehadiran negara dalam urusan spiritual ini bikin masyarakat merasa lebih dihargai. Apalagi buat mereka yang sudah menabung puluhan tahun hanya untuk bisa menginjak tanah suci, kementerian ini adalah jawaban doa. Dan akhirnya, keputusan ini melengkapi reshuffle dengan wajah yang lebih manusiawi. Bukan cuma soal kinerja birokrasi atau angka ekonomi, tapi juga soal hati dan jiwa rakyat. Prabowo tegas, Gibran sigap, dan lahirnya Kementerian Haji dan Umroh jadi simbol bahwa pemerintahan ini benar-benar ingin hadir di setiap sisi kehidupan rakyatnya. Setelah semua nama diumumkan, suasana politik tanah air langsung berguncang. Ada yang kaget, ada yang lega, ada juga yang masih penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang nggak bisa dibantah. Prabowo menunjukkan ketegasan yang jarang kita lihat dari seorang pemimpin. Ia tidak ragu mencopot siapapun, bahkan tokoh besar sekalipun, demi memastikan kapal besar bernama Indonesia tetap melaju ke arah yang benar. Keputusan ini mungkin pahit buat sebagian orang, tapi justru disitulah letak kepemimpinan sejati. Prabowo tahu, memimpin bukan soal menjaga popularitas, tapi soal menjaga arah bangsa. Kalau ada yang harus dikorbankan, ya harus dikorbankan. Kalau ada yang harus diganti, ya diganti. Negara terlalu besar untuk dititipkan ke tangan yang ragu atau lemah. Dan di sisi lain, Gibran tampil dengan energi mudanya. Meski masih sering diremehkan, ia tetap berdiri tegak di samping presiden. Orang bisa bilang apa saja, tapi keberanian Gibran mendukung reshuffle ini tanpa ragu jadi bukti nyata bahwa ia bukan sekadar pendamping formalitas. Ia ikut memikul tanggung jawab, ikut ambil resiko, ikut berdiri di tengah badai. Ketika Prabowo bicara dengan suara beratnya, Gibran melengkapinya dengan gaya lugas dan cepat. Kombinasi dua generasi ini terasa pas. Satu penuh pengalaman dan wibawa, satu lagi penuh energi dan keberanian. Dan rakyat bisa melihat langsung, pasangan ini bukan main-main dalam menjalankan amanah. Mereka bukan tipe pemimpin yang hanya sibuk pencitraan, tapi pemimpin yang berani ambil keputusan keras di saat sulit. Reshuffle ini juga jadi tamparan buat semua menteri yang masih duduk di kursinya. Pesannya sederhana, tapi menohok. Jangan merasa aman. Hari ini kamu dipercaya, tapi kalau besok lalai, jabatan itu bisa dicabut tanpa basa-basi. Dengan begitu, seluruh jajaran kabinet sadar bahwa mereka harus bekerja ekstra, bukan hanya untuk presiden, tapi untuk rakyat yang menaruh harapan. Dukungan juga mulai berdatangan, terutama dari mereka yang sejak awal percaya bahwa Prabowo Gibran akan memimpin dengan gaya berbeda. Banyak yang merasa lega karena pemerintah akhirnya menunjukkan ketegasan. Bahkan kelompok yang sebelumnya skeptis pun terpaksa mengakui langkah ini menunjukkan keberanian yang nyata, bukan sekadar janji kampanye. Di jalanan, meski masih ada gejolak, rakyat mulai melihat secercah harapan. Mereka tahu masalah nggak akan selesai hanya dengan ganti menteri. Tapi setidaknya ada sinyal bahwa pemerintah serius. Itu sudah cukup untuk menenangkan hati banyak orang. Karena pada akhirnya, yang rakyat butuhkan adalah bukti bahwa suara mereka benar-benar didengar. Dan Prabowo bukan tipe yang setengah-setengah. Sekali melangkah, ia pastikan langkah itu tegas. Reshuffle ini membuktikan ia lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada menjaga kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Inilah gaya seorang panglima yang sekarang mengomandoi pemerintahan. Bukan lagi tentara di medan perang, tapi pemimpin bangsa di medan politik. Gibran sendiri makin kuat posisinya.
Dari yang awalnya dianggap cuma anak Presiden Jokowi, kini ia menunjukkan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri. Dengan dukungannya yang penuh pada reshuffle ini, Gibran membangun citra sebagai pemimpin muda yang berani, nggak takut mengambil sikap, dan siap meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan. Akhirnya, reshuffle ini bukan cuma soal nama yang masuk atau keluar. Lebih dari itu, ini adalah simbol ketegasan Prabowo dan energi baru Gibran. Keduanya saling melengkapi, satu penuh pengalaman dan wibawa, satu lagi dengan energi segar dan keberanian. Dan rakyat bisa berharap di tangan duet ini, Indonesia akan berjalan lebih tegak, lebih berani, dan lebih siap menghadapi segala badai yang datang.